Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Apa kabar para pemirsa Ahsan TV di manapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program kajian kita di pagi hari ini, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini insyaallah Ustaz Abu Khairul Ahmad Ridwan LCMA akan melanjutkan pembahasan di pagi hari ini, pembahasan tentang kitab Syarhus Sunnah karya Imam Ar-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa Ahsan TV di segmen soal jawab. Nanti insyaallah kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa berinteraktif baik melalui layanan pertanyaan via singkat maupun Anda bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Insyaallah sebelum Ustadz memulai pembahasan di pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, kabar Ustadz? Bikhair, alhamdulillah. Baik. Baik, insyaallah ta'ala para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan kajian di pagi hari ini. Insyaallah kita simak pembahasan di pagi hari ini. Kami silakan kepada Ustaz, falyatafaddal masykur. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji dan puja bagi Allah Jalla wa'ala, Tuhan Rabbul Alamin, dengan seluruh nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang bagaimana i'tiqad dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah manhaj. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulai daripada poin yang ke-31. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimina fi anfusihim. Dihalalkan atau dibolehkan bagi penguasa memerangi kaum khawarij jika mereka telah mengganggu kaum muslimin fi anfusihim wa amwalihim wa ahlihim, mengambil harta kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, mengganggu keluarga kaum muslimin. Ini adalah bagian daripada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya jika ada al-khawarij, pemberontak yang memberontak kepada penguasa muslim yang sah, yang terpilih, maka halal bagi pemerintah, penguasa dengan para aparatnya memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan itu pernah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, karena kemunculan kaum khawarij itu ada pada masa cikal bakalnya pada masa Utsman, dan mereka menjadi kokoh jadi satu kelompok pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa at-tahkim as-siyasi antara Ali dan Muawiyah, sebagian daripada pasukan yang bersama Ali mereka mengkafirkan Ali, mengingkari Ali, dan mereka keluar memberontak kepada Ali. Ali maafkan mereka, Ali biarkan mereka, sampai akhirnya mereka membunuh Abdullah bin Irid. Kemudian mereka juga menumpahkan darah istrinya, bahkan mereka membunuh sang istri dalam kondisi hamil. Mereka koyak perutnya, mereka keluarkan anaknya dan mereka bunuh. Ketika itulah baru Ali memerangi mereka. Hukum asalnya kaum khawarij ini diberikan kepada mereka pemahaman, diajarkan kepada mereka kebenaran, dihilangkan dari mereka syubhat-syubhat mereka. Apabila mereka telah mengambil tindakan sampai mengganggu stabilitas keamanan suatu negeri, menumpahkan darah masyarakat, darah aparat dan seterusnya, ketika itu dihalalkan untuk memerangi mereka. Itulah yang Ali buat. Maka Ali perangi mereka sehingga akhirnya mereka terdesak, berkumpul mereka
di sebuah tempat di Irak bernama Harurah. Sejak itulah mereka disebut dengan nama Haruriyun. Pemikiran Khawarij ini, para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pemikiran yang terus-menerus ada pewarisnya. Jangan kita anggap Khawarij ini adalah kaum yang telah punah, yang tak ada gunanya kita bicarakan tentang mereka. Sesungguhnya kaum Khawarij itu mereka ada sepanjang zaman dan sepanjang masa. Mereka punya ciri-ciri yang khusus. Ciri-ciri mereka khusus adalah mereka mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Dari situlah mereka beretikat bahwasanya penguasa-penguasa ini boleh diperangi. Tatkala masyarakat muslim yang bersama pimpin kaum muslimin tidak mengingkari penguasa yang menurut pandangan mereka kafir, maka berarti seluruh kaum muslimin, seluruh masyarakat juga kafir. Karena konsep mereka yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Dan itulah kaum Khawarij ini ciri-ciri mereka mengkafirkan penguasa dan seluruh masyarakat kaum muslimin. Dampak daripada mengkafirkan menghalalkan darah mereka. Dampak daripada mengkafirkan menghalalkan harta mereka. Karena itulah tidak heran jika sebagian daripada mereka yang terjebak dalam paham Khawarij ini terkadang mereka merampok harta kaum muslimin. Mereka merampok bank, mereka mengambil apa-apa yang mereka anggap halal bagi mereka. Inilah ciri-ciri mereka yang paling kental dari kaum Khawarij. Ya, mereka menganggap pelaku-pelaku dosa besar sebagai orang-orang yang telah batal keislamannya, keluar daripada Islam. Karena itulah mereka menganggap kezaliman-kezaliman penguasa membuat mereka kafir, keluar daripada Islam. Dampaknya mereka akhirnya diperangi dan mereka dikafirkan. Jadi ciri-ciri kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij adalah kaum yang mereka memahami Quran tidak secara utuh sebagaimana dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena itulah ciri-ciri mereka menempatkan ayat tidak pada tempatnya. Mereka menyuarakan kalimat Allah tapi dengan pemahaman yang menyimpang. Berkata Ali bin Abi Thalib tentang kaum Khawarij ini, ya, ketika mereka menyuruhkan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah semata. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib, kalimat haqqin, ini kalimat yang benar karena di ayat urida bihi batil, tapi diinginkan di belakangnya kebatilan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kufar mereka tempatkan kepada orang-orang mukmin. Inilah ciri-ciri kaum Khawarij yang mereka dari zaman ke zaman ada pewarisnya. Sebagaimana berkata pepatah Arab, likulli saqitin laqid. Setiap kali ada benda yang tercecer, ada yang memungutnya. Maka pemahaman yang menyimpang ini ada pemungutnya. Ya, ciri-ciri mereka senantiasa ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang kasar. Mereka ingin mengingkari kemungkaran yang diperbuat penguasa dengan pedang-pedang mereka. Karena itulah tak heran jika mereka memiliki keinginan untuk menggulingkan penguasa yang sah yang menurut mereka kafir dan ingin menggantikan penguasa tersebut dengan mereka. Ini ciri-ciri kaum Khawarij. Jika mereka telah mengganggu kaum muslimin, mengambil tindakan, ketika itu halal diperangi, dan itu yang diterapkan Ali bin Abi Thalib. Diberitahukan Ibnu Abbas tentang keberadaan kaum Khawarij yang mereka telah membuat siasat, mereka telah memprovokasi, mereka telah memecah belah barisan kaum muslimin dan menyebutkan kejelekan-kejelekan Ali. Kata Ali, kita sabar, kita tidak akan memulai memerangi mereka sampai mereka memulai terlebih dahulu. Ketika mereka memulai kaum muslimin dengan dibunuhnya Abdullah bin Ridh, sahabat Nabi yang mulia SAW, ketika itulah Ali memerangi mereka dan mereka banyak yang terbunuh. Ya, dan Ali telah membenarkan sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kelak Ali akan membunuh orang-orang Khawarij. Ya, di antara mereka ada seorang yang bernama seseorang yang merupakan pemimpin bagi mereka, itu yang telah berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Barbahari rahimahullah, wa laysa lahu idza faraquhu an yatlubahum. Tetapi ketika orang-orang Khawarij ini, pemberontak ini, mereka melarikan diri, terdesak, maka tak perlu penguasa mengejar mereka, membiarkan mereka. Semoga mereka bisa kembali sadar, wala yujhiza ala jarihihim,
Tak boleh pula orang yang telah terluka daripada mereka untuk dibunuh. Wala ya'khudha fai'ahum. Kalau mereka tertangkap, tak halal diambil harta rampasan perang mereka. Wala yaqtula asirahum. Tak boleh pula membunuh para tawanan mereka, karena asalnya mereka adalah kaum muslimin yang tersesat, yang kewajiban penguasa adalah mengembalikan mereka kepada kebenaran. Dan sungguh pemahaman Khawarij ini selalu ada, ya, selalu ada dari zaman ke zaman, dan mereka merepotkan penguasa, ya, mereka yang melakukan berbagai macam tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan yang subhanallah terkadang sampai dalam bentuk menumpahkan darah kaum muslimin, mengebom dan seterusnya. Tapi demikian rahmat Islam, ya, andai kata mereka tertawan, tak boleh mereka dibunuh. La yaqtulu asirahum, ya, kecuali ketika mereka memang dianggap begitu dahsyat rencananya membunuh kaum muslimin dan seterusnya, maka mereka berhak untuk dibunuh sebagai bentuk qisas. Wala yatba'a mudbirahum, maka tidak dikejar orang-orang yang lari kepada mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan pindah kepada poin yang ke-32. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, wa'alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika memerintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Dan ini adalah konsep Ahlus Sunnah, bahwasanya siapapun juga ditaati dalam perkara-perkara ma'ruf. Penguasa sekalipun dia adalah penguasa yang menguasai kaum muslimin, ditaati dalam perkara-perkara ma'ruf. Sekiranya mereka memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ma'ruf atau perbuatan yang mungkar, maka tidak boleh patuh kepada mereka, ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya ada dalam perkara-perkara ma'ruf. Bahkan kedua orang tua pun tak boleh diikuti sekiranya keduanya memerintahkan sang anak untuk berbuat maksiat. Kata Allah, wa in jahadaka ala tusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sekiranya keduanya memaksamu untuk melakukan perkara-perkara kesyirikan yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, maka jangan patuhi mereka berdua. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, man kana min ahli Islam wa la yashhadu ala ahadin wa la yashhadu lahu bi'amali khairin wa la syarrin. Barang siapa yang mereka itu termasuk ke dalam golongan kaum muslimin atau ahli Islam, wa la yashhadu ala ahadin, tak boleh diberikan kepada mereka persaksian atau rekomendasi, wala yushhadu lahu bi'amali khairin wala syarr, baik diberikan rekomendasi kejelekan atau kebaikan, ya. Tak boleh seseorang berbuat kebaikan dipastikan dia itu adalah ahli surga. Tak boleh seorang berbuat kejelekan dipastikan dia ahli neraka ketika masih hidup di dunia, ya. Dan ini bagian daripada akidah yang wajib diyakini Ahlus Sunnah, bahwasanya orang berbuat perbuatan kemaksiatan di dunia ini, zahirnya kemaksiatan, tak boleh kita pastikan dan kita berikan bagi rekomendasi engkau pasti masuk neraka. Tak boleh pula kita melihat ada orang-orang berbuat ketaatan, kita pastikan ketika dia hidup di dunia ini engkau pasti ahli surga, karena surga dan neraka adalah milik Allah, dan kita pun tidak mengetahui bagaimana akhir hidup orang-orang ini. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah tabaraka ta'ala, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يُخْتَمُ لَهُ, karena engkau tak pernah tahu bagaimana akhir daripada hidup mereka. Karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis Anas menyebutkan, لَا تُعْجَبُوا بِعَمَلِ أَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ. Jangan engkau merasa kagum dengan amalan seseorang di dunia ini, kebaikan yang dia buat, ya, segala macam bentuk yakni hal-hal positif yang dilakukan, jangan engkau merasa kagum dengannya sampai engkau mengetahui bagaimana nasib akhir daripada kehidupannya. فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ دَهْرِهِ. Terkadang seseorang berbuat suatu perbuatan atau amalan dalam beberapa rentang waktu, أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات دخل الجنة. Dia melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan, amalan-amalan saleh, ya, mungkin dia membantu tersebarnya dakwah,
mendirikan pesantren, membangun masjid, dan seterusnya, berinfak. Maka tak boleh kita memastikan dia ini ahli surga sampai kita lihat bagaimana nasib hidupnya di akhir kehidupannya. Fa'innal amila, karena terkadang kata Rasulullah SAW, ada orang beramal amalan ahli surga, ya, seandainya dia meninggal dalam amalan tersebut, dia akan masuk surga. Thumma yatahawwal fayamalu amalan sayyan, namun berubah, akhirnya dia berbuat perbuatan yang jelek, menggantikan kebaikannya dengan kemaksiatan, ya dan billah. Wa innal abda la ya'malu zamanan min dahrihi bi'amalin law mata dakhala an-nar. Sebaliknya terkadang ada orang yang berbuat berbagai macam bentuk kejelekan dalam hidupnya, sekiranya dia mati dalam kondisi itu, dia masuk neraka. Thumma tahawwal, kemudian akhirnya dia berubah, bertobat, beristighfar, fa ya'malu amalan salihan, akhirnya dia pun beramal saleh, ya, bertobat dan beramal saleh, meninggal dalam keadaan amal saleh. Bagaimana yang pertama tadi, akhirnya dia berubah menjadi orang yang fasik, ya, atau ahli bid'ah, dan mati dalam kefasikannya atau dalam bid'ahnya. Berkata Rasulullah, fa idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautihi fawaffaqahu li amalin salih. Maka seorang hamba, jika Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan beri dia taufik meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan baginya taufik beramal dengan amalan saleh dan meninggal dalam keadaan amal saleh tersebut. Dan kita juga menyaksikan ada orang-orang yang memang ketika hidupnya adalah fasik, preman, mengganggu orang, menzalimi orang, dan seterusnya. Kemudian ketika masa tuanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meninggal ketika sujud, ada yang meninggal ketika haji. Ini adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya. Ada pula orang-orang yang terkenal kebaikan, padanya kebaikan, dan seterusnya, ternyata meninggal dalam kemaksiatan, iyadzan billah. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, tarju lahu wa takhafu alaih. Kita hanya bisa mengharapkan baginya kebaikan jika dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tak boleh kita katakan dia pasti ahli surga, meninggal ketika haji, meninggal ketika baca Quran. Tak boleh kita katakan ini pasti ahli surga. Tak boleh, ya, karena belum tentu, karena hanya Allah tahu, ya, apa dia seseorang, untuk apa dia membaca, untuk apa dia berinfak, untuk apa dia berjihad. Wa takhafu alaihi, dan engkau hanya boleh khawatir atasnya jika dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ya, meninggal ketika minum khamar, meninggal ketika berzina. Kita hanya bisa memberikan, ya, ungkapan khawatir. Jangan-jangan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, jangan-jangan dia dimasukkan Allah ke dalam neraka, dibakar dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun memastikan mereka ahli surga, memastikan mereka ahli neraka adalah perkara yang dilarang dalam agama ini. Sampai datang keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk nas atau dalam bentuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jika tak terdapat nas, tak terdapat ayat, maka tidak boleh kita pastikan seseorang itu ahli surga ataupun ahli neraka. Walaupun kita melihat dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tak boleh kita pastikan sebagai ahli surga. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tak boleh kita pastikan dia sebagai ahli neraka. Subhanallah. Karena terkadang sebagaimana dalam keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dianggap sahabat ahli surga, ya, ketika terjadi peperangan dia yang paling berani, sehingga semua sahabat memujinya. Kata sahabat, tak ada orang hari ini yang paling beruntung, paling banyak ganjaran pahala kecuali si fulan. Setiap tempat dia masuki dan dia kacau balaukan musuh-musuh. Tapi Nabi mengatakan huwa min ahli nar, dia itu adalah ahli neraka. Maka ada sahabat yang mengikuti, kemanapun dia pergi dari belakang diikuti dari jauh. Ternyata di episode tersebut, sahabat melihat orang ini terluka karena beraninya dia, akhirnya dia dikepung musuh dan dia terluka. Tatkala dalam kondisi terluka yang parah, dia merasa tak sanggup menahan luka, kemudian dia ambil pedangnya, kemudian dia letakkan mata pedangnya ke dalam perutnya dan tembus hingga ke punggungnya. Matilah dia dalam keadaan bunuh diri. Maka datanglah sahabat tadi memberitahukan kepada Nabi dan berkata, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita seseorang yang tampak zahirnya mengamalkan amal ahli surga,
belum tentu kita dapat memastikan dia sebagai ahli surga, karena hanya Allah yang tahu bagaimana niatnya, apa yang dia perbuat. Ada salah seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian dalam satu perangan dia kemana-mana mengikuti Nabi SAW. Ya, ketika di atas unta Nabi SAW, dia sedang mengemas barang-barang Nabi, tiba-tiba ada panah yang meleset dan mengenai tubuhnya. Seketika dia mati. Maka berkatalah para sahabat-sahabat, hani'an lahu bil jannah, yang artinya selamat, sungguh orang ini benar-benar ahli surga, ya, selamat masuk surga. Maka berkata Nabi, kallah, kata Nabi, tidak, dia bukan ahli surga, huwa finnar, karena dia dalam neraka, fi aba'atin qallaha, karena dia menyimpan ya jubah harta rampasan perang yang belum dibagi. Allahu Akbar. Ini mengajarkan kepada kita tak mudah menghukumi orang sebagai ahli neraka ataupun ahli surga jika tidak nas, ya. Bahkan jika ada orang-orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan su'ul khatimah, sedang minum khamar contohnya, tak bisa kita pastikan ini pasti ahli neraka. Tak boleh, ya. Kita hanya mengatakan saya khawatir dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, jadi itu saja. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala tadri ma yasbiqu lahu indal maut, engkau tidak tahu apa yang telah dilakukannya sebelum dia mati. Ilallahi minan dalam, tidak tahu apakah dia menyesal, apakah dia bertobat. Wa ma ahdatha Allah fi dhalika alwaqti idza mata 'ala al-islam, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala buat baginya boleh saja ketika itu dia mati dalam keadaan Islam. Tarju lahu rahmatullah, yang mampu kau lakukan adalah engkau berdoa semoga Allah merahmatinya jika dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa takhafu alaihi dhunubah, dan engkau khawatir dengan dosa-dosanya meninggal dengan su'ul khatimah, ya khawatir jangan-jangan dia dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Wa ma min dhanbin illa wal 'abdi minhu taubah, dan tidak ada apapun dosa juga kecuali seseorang jika bertobat daripadanya, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Boleh jadi orang kita lihat berbuat maksiat, di ujung kehidupannya dia bertaubat kepada Allah. Mungkin kita tidak melihat dia bertaubat, mungkin dia beristighfar dan meninggal dalam keadaan istighfarnya, mungkin saja. Oleh karena itulah tak boleh kita vonis mereka dengan neraka atau kita berikan bagi mereka rekomendasi dengan surga. Sebagaimana kita tak boleh menghukumi ada orang-orang meninggal dalam peperangan atau dieksekusi mati dengan gelar-gelar seperti asyahid, tak boleh. Ya, karena itu adalah merupakan rekomendasi. Kita katakan si fulan asyahid, asyahidu si fulan, sama dengan kata-kata almarhum, si fulan almarhum. Dari siapa kita tahu dia benar-benar orang yang almarhum, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tak boleh mengatakan si fulan almarhum atau si fulan asyahid. Kita hanya boleh mengatakan semoga dia syahid, semoga Allah merahmatinya, rahimahullah. Adapun kata-kata almarhum, rekomendasi dia telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sikap kehati-hatian ahlu sunnah dalam perkara ini. Tidak sebagaimana khawarij yang mengkafirkan orang-orang berbuat dosa besar. Ya, ahlu sunnah tidak seperti itu. Karena itulah benar yang dikatakan oleh Syekhul Islam tentang ahlu sunnah wal jamaah. Yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah, bukan hanya dakwaan semata. Apa ciri-ciri mereka? Ya, berkata Syekhul Islam, hum a'lamun nasi bil haqqi. Ahlu sunnah mereka lah yang paling paham dengan kebenaran. Mereka berhati-hati dalam memberikan hukum, vonis. Ya, mereka tidak mudah untuk mengeluarkan seorang dari Islam, apalagi mengkafirkan kaum muslimin. Ya, mereka tak berani menyesatkan, tak berani membid'ahkan, tak berani mengkafirkan sampai datang kepada mereka nas. Subhanallah. Inilah ahlu sunnah. Arhamun nasi bil khalqi. Mereka yang paling mengetahui kebenaran, mereka pula yang paling rahmat kepada manusia. Subhanallah. Karena mereka tidak berkelompok-kelompok, mereka berbuat kebaikan kepada seluruh kaum muslimin. Mereka tidak berfanatik kepada satu golongan, karena mereka loyalnya diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah pada bait yang ke-33, war-rajmu haqqun. Rajam, hukum rajam adalah perkara yang hak. Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala, Muslim menyebutkan dari hadis Ibnu Abbas. Dia berkata Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, yang ketika itu sedang dalam kondisi duduk di atas mimbar Rasulullah SAW,
Berkata Umar, Inna Allah qad ba'atha Muhammadan. Sungguh benar-benar Allah telah mengutus Muhammad bilhaq, membawa kebenaran, wa anzala alaihi alkitab, Allah turunkan atasnya alkitab, fakana mimma unzila alaihi ayatul rajmi. Yang pernah dahulu kalau diturunkan kepada Rasulullah berupa wahyu adalah ayat tentang rajam. Ya, qara'naha wa wa'inaha wa aqalnaha. Itu ayat pernah turun, kami baca, kami ingat, kami pahami. Ada ayat dalam Al-Quran yang telah terhapus ayatnya tapi tetap berlaku hukumnya. Itu ayat tentang rajam. Kata Umar, pernah turun Al-Quran ayat yang berbunyi, ya, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Orang yang telah menikah, yang telah tua, laki-laki maupun perempuan, jika mereka berzina, rajamlah keduanya. Kata Umar, ini ayat pernah turun. Kami ingat, kami hafalkan, ya. Kemudian kami terapkan. Farajama Rasulullah SAW. Rasulullah pernah merajam. Rasulullah pernah merajam 4 orang. Ghamidiyah, ya, Ma'iz, kemudian sepasang Yahudi yang berzina, ya dan billah. Rasulullah merajam, warajamna ba'dah. Kami pun tetap menerapkan rajam setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar dan Umar. Apa kata Umar? Fa'aksha intala bin nasi zamanun. Aku khawatir ketika zaman ini berubah, ya, zaman yang akan datang, an yaqula qail, kedatangan zaman yang berikutnya akan muncul adanya orang-orang yang berani berkata, ma najidu ar-rajma fi kitabillah. Kami tak mendapati rajam dalam Al-Quran, maka tak ada rajam. Ya, padahal ada keterangan dari Umar, Rasulullah terapkan, bahkan pernah turun ayat demikian. Fa yadullu bitarki faridatin anzalaha Allah. Akhirnya dia tersesat karena meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun. Sesungguhnya rajam itu benar-benar ada dalam kitab Allah. Ala man zana idza ahsan, bagi orang berzina yang dia telah pernah menikah dengan nikah yang benar. Min ar-rijali wan nisa, baik laki-laki maupun perempuan. Idza qamatil bayyinah, jika memang terbukti dengan 4 saksi yang menyaksikan mereka berzina. Atau kana hamlu, atau seorang perempuan yang hamil sementara tak ada suaminya dan tak ada syubhat, awil i'tiraf, atau pengakuan. Dan apa yang diterapkan Nabi SAW pada 4 orang ini semuanya dengan pengakuan. Wa hadza lafdhu Muslim, ini lafaz Muslim rahimahullah. Umar memprediksi akan muncul orang-orang yang mengingkari hadis. Mereka disebut dengan nama Qur'aniyun, yang telah ada pada zaman kita. Kita menyebutnya orang-orang ingkar hadis. Mereka tak menerima hadis, mereka hanya menerima Quran saja. Ya, mereka tersesat. Apa yang diprediksi Umar ini telah ada. Dan kita melihat dan mendengar, mengetahui tentang mereka. Bagaimana mereka mengatakan tak peduli dengan hadis. Hadis itu jumlahnya terlampau banyak, bercampur baur dengan hadis yang palsu, hadis yang dhaif. Ada Quran, maka cukup bagi kita mengamalkan Quran saja. Mereka ini kelompok yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena wallahi tak dapat Quran itu diamalkan tanpa hadis. Ketika Anda memahami Allah menyebutkan dalam Al-Quran perintah-perintahnya, Allah mengatakan wa aqimus salata, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Bagaimana cara Anda menegakkan salat? Salat apa dimaksudkan? Dari mana Anda mengetahui ada yang bernama salat zuhur, asar, maghrib, isya? Tak ada. Dalam Quran tidak ada zuhur 4, subuh 2, tidak ada takbiratul ihram, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal. Demikian juga tak ada bacaan-bacaan yang subhana rabbil azim. Bagaimana Anda salat tanpa sunnah Rasulullah SAW? Apa yang Anda keluarkan dari zakat? Apakah mobil-mobil Anda zakati? Berapa jumlahnya? Rumah-rumah Anda zakati? Berapa jumlahnya? Dan Anda tak akan mungkin datang mengeluarkan zakat tanpa panduan sunnah Rasulullah SAW. Apapun ceritanya tak akan mungkin Anda akan kerjakan tanpa sunnah Rasulullah SAW. Maka sungguh sesatnya orang-orang mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Baik mengingkari secara keseluruhan atau mengingkari sebagian daripada sunnah. Sebagian orang mengingkari sebagian sunnah yang tak sesuai dengan akalnya. Mereka menentang misalnya hadis tentang larangan perintah Nabi SAW untuk mencelupkan lalat ke dalam air. Kata mereka ini hadis tak masuk akal. Mereka menolak hadis ketika Rasulullah menjelaskan Musa meninjau malakul maut sehingga ketika itu matanya
matanya cedera, mereka tolak hadis-hadis semacam ini karena kata mereka tak sesuai dengan akal. Bagaimana Musa dapat memukul malakul maut? Padahal subhanallah, malakul maut dalam bentuk manusia biasa turun, ya, bukan dalam bentuk aslinya. Dan Umar dan yakni Musa tak tahu itu malakul maut, boleh saja terjadi, subhanallah. Berbanyak hadis-hadis yang mereka tentang, ya, hadis Abu Bakar dalam Sahih Muslim tak akan pernah menjadi suatu kaum yang menjadi pemimpin mereka perempuan. Jadi banyak kaum, yakni kaum feminis yang menentang hadis ini, mendustakannya. Kaum feminis yang terlibat dalam yakni isu-isu gender, mereka menentang hadis-hadis semacam ini. Subhanallah. Maka yang mengingkari hadis itu banyak. Ada yang mengingkari hadis-hadis ahad, kata mereka dalam bab akidah kami tak terima hadis-hadis ahad. Mereka berdusta. Subhanallah. Bahkan Nabi ajarkan akidah sendiri, Rasulullah ajarkan. Bukan dengan turunnya beramai-ramai para Rasul. Nabi ajarkan sendiri. Bahkan Quran itu sampai kepada Rasul dengan jalan ahad. Siapa yang menyampaikannya? Jibril sendiri. Subhanallah. Kemudian Rasulullah menyampaikan akidah ini kepada para raja-raja, mengirim utusan-utusan membawa surat Rasulullah juga sendiri. Subhanallah. Rasul naik ke atas gunung Safa, mendakwakan kepada Nabi juga sendiri. Kata mereka, bab akidah tak boleh pakai hadis-hadis ahad. Subhanallah. Mereka tersesat. Selama hadis ahad itu sahih, menyambung, tak ada padanya cacat, illat, tidak syad, maka wajib kita terima dan kita amalkan. Inilah yakni kaum mungkir hadis yang mengingkari hadis dalam berbagai macam bentuk mereka. Ada yang mengingkari keseluruhan, ada yang mengingkari sebagian, ya, tapi semua mereka tersesat, sebagian lebih dahsyat daripada sebagian lainnya. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin ke-34, wal masu 'alal khuffi 'alal khuffaini sunnah. I'tiqad al-sunnah, mengusap di atas kedua sepatu adalah perkara sunnah. Ya. Karena hal ini ditentang oleh sebagian ahli bid'ah. Mereka mengingkari mengusap di atas kedua sepatu, walaupun di perkara fikih, tapi dia adalah merupakan keyakinan. Kita wajib meyakini bahwasanya disyariatkan mengusap di atas kedua sepatu. Yang membatalkan keyakinan ini, maka dia tersesat. Karena Rasulullah telah pernah buat, ya, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW keluar untuk buang hajat, ya, datanglah Mughirah bin Syu'bah membawakan kepada Nabi SAW ember dalamnya ada air. Yani setelah Rasulullah selepas buang hajat, maka Mughirah bin Syu'bah ingin menuangkan air untuk Rasulullah agar berwudu. Ketika Rasulullah SAW selesai hajat dan ketika Rasulullah berwudu, maka Mughirah menceritakan ketika dia ingin membuka sepatu Rasulullah membantu, kata Rasulullah, da'hu ma fa inni taraktuhuma tahiratain. Biarkan keduanya, jangan dibuka, karena aku meninggalkan keduanya dalam keadaan suci. Maka Rasulullah mengusap di atas sepatu. Dan ini adalah i'tiqad yang wajib diyakini Ahlussunnah. Orang-orang Rafidhah menolak hal ini. Mereka tidak membolehkan. Bahkan Rafidhah sebaliknya, mereka tidak pernah mencuci kaki-kaki mereka ketika wudu. Mereka hanya sekedar mengusap saja. Subhanallah. Kemudian yang ke-35, wa taqsirus salati fi safari sunnah. Memendekkan salat dalam safar itu perkara yang sunnah. Diperbuat Nabi yang mulia SAW, tak boleh diingkari. Ya. Dalam safar Nabi SAW, Rasulullah tidak pernah diketahui menyempurnakan salat. Beliau senantiasa memendekkan salat, dan Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan hal demikian. Kata Allah, wa darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Seandainya kalian berjalan di bumi, tidak mengapa kalian memendekkan salat. Yang 4 menjadi 2. Ya, adapun salat maghrib yang 3 tidak dipendekkan, demikian juga salat subuh 2 tidak dipendekkan. Yang dipendekkan adalah as-salawatur rubaiyah, salat yang 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Dan Nabi SAW pernah lakukan demikian. Ya, Rasul salat dalam keadaan qasar. Demikian juga para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-36, was-saumu fi safar. Dan di antara bagian daripada yang kita yakini dalam hal ini, ya, dibolehkan seseorang berpuasa ketika safar. Man syaa sama, man syaa aftar. Boleh bagi yang berkeinginan melanjutkan puasanya, boleh juga bagi yang ingin berbuka. Tidak mengapa, ya, karena safar adalah sebab atau illat dibolehkan orang berbuka, tapi nanti dia ganti di hari-hari yang lain. Yang ke-37,
Berkata Ibnu Barbahar rahimahullah, wala ba'sa bis salati fis sarawil. Tidak mengapa orang salat dengan menggunakan celana mereka. Sarawil, celana. Ya. Berkata Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, wa yusalli ar-rajulu fi sarawil. Boleh seorang laki-laki salat dengan menggunakan celana yang mereka kenakan. Idza warada baina surrati wa rukbah, selama memang celana tersebut menutupi antara pusar dan kedua lututnya. Wal izaru astaru ahabbu min, kata beliau, tapi yang namanya sarung itu lebih menutup ya daripada celana. Astar lebih menutup ya. Dan ini menunjukkan boleh saja orang salat memakai celana, tak boleh diingkari. Mengingkari orang salat pakai celana adalah merupakan perkara yang menyimpang. Karena dibolehkan orang salat pakai celana. Ya. Nabi SAW ketika ditanyakan pakaian apa yang tak boleh dikenakan oleh muhrim, kata Nabi di antaranya adalah janganlah seorang muhrim memakai celana. Maksudnya apa? Dilarang memakai celana ketika ihram. Di luar ihram dia boleh menggunakan. Kita menemukan sebagian orang dalam ini begitu ekstrimnya mengingkari setiap orang yang menggunakan celana, ya, yang mereka sebut dengan nama bontonun, mengingkari salat mereka. Maka ini perkara yang sebenarnya tidak demikian keadaannya. Selama celana tersebut lebar, luas, tidak sempit, tidak membentuk bokongnya dan seterusnya, tidak, maka dibolehkan, ya. Dan ini bagian daripada yang harus kita yakini. Demikianlah para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sajikan pada kesempatan yang singkat di hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain pada poin-poin berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas penjelasan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Khairul Ridwan hafizahullah taala, yang tadi telah membahas poin dari ke-31 sampai dengan poin ke-37. Dan insyaallah taala di bulan yang akan datang Ustaz akan melanjutkan pembahasan di 38 dan seterusnya. Kami persilahkan. Kita akan buka pertanyaan pertama dari pemirsa Sun TV. Pertanyaan pertama Ustaz, kita bacakan dari Ibu Dewi di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memiliki kitab yang isinya diantaranya adalah salawat untuk Aisyah, Ustadz, salawat untuk Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya. Apakah benar ada salawat untuk para sahabat-sahabat tersebut? Karena di kitab ini tidak dicantumkan hadis-hadisnya. Mohon penjelasan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Salawat itu adalah perkara ibadah. Dan yang namanya ibadah tak bisa dikarang-karang. Dia hanya menunggu perintah dan mengikuti ajaran Nabi yang mulia SAW. Ketika turun ayat Al-Quran Karim, Inna Allah malaikatahu salluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya. Wasallimu taslimah, dan bersalamlah kepadanya. Maka datanglah para sahabat bertanya, Rasulullah, qad alimna as-salama alaik, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi kami belum mengetahui bagaimana mengucapkan salawat padamu. Maka Rasulullah pun terdiam, sehingga datanglah kepada Rasulullah wahyu. Ya, baru Nabi menjawab, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka hal ini mengajarkan kepada kita, para sahabat tak berani buat salawat. Ketika ada perintah bersalawat, mereka nggak garang-garang. Mereka lebih lihai mengarang-garang daripada kita. Bahasa-bahasa mereka lebih fasih. Mereka adalah para syuara, para penyair, para udaba, sastrawan. Tapi mereka paham dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah. Tak boleh orang-orang mengarang, hanya menunggu perintah saja. Karena itulah mereka tak mengarang-garang, sebagaimana orang-orang yang datang belakangan yang begitu gemarnya mengarang-garang. Ya, sehingga berbagai macam mereka buat salawat terhadap Aisyah, salawat terhadap Ali, salawat. Tak ada.
Kita hanya boleh mengucapkan salawat kepada Nabi yang mulia secara khusus, kemudian kepada para sahabat secara umum. Kita mengatakan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Berikanlah ya Allah salawat atas nabimu dan kepada para keluarga dan kepada para sahabatnya. Adapun dikarenakan secara khusus salawat terhadap Aisyah, alangkah banyaknya yang mau kita buat. Salawat kepada Fatimah, salawat kepada Zainab, salawat kepada Ummu Kulthum. Kerja kita ngarang terus. Salawat kepada siapa lagi? Al-Asyarul Mubasysyirin bil Jannah, yang 10 orang masuk surga, Zubair, Talha. Subhanallah. Maka cukupkanlah apa yang dicukupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakallahu atas jawaban dari pertanyaan dari Ibu Dewi di Tangerang. Semoga bisa memberikan penjelasan dari pertanyaan Ibu. Kita bacakan kembali pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV di Australia. Ada 2 pertanyaan Ustadz yang ditanyakan dari beliau di Australia, di Sydney. Yang pertama, Ustadz, bolehkah kita mengerjakan haji secara terus-menerus berkali-kali, Ustadz? Mengerjakan haji terus-menerus berkali-kali, dan apakah juga sama seperti umroh, dalam satu waktu kita boleh mengerjakan umroh berkali-kali? Pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid sewaktu sakaratul maut, tapi selama hidupnya dia tidak pernah sholat? Apakah dia termasuk ahli surga yang telah dijanjikan oleh Allah? Bismillah, alhamdulillah. Apabila ada, saya ulangi lagi, apabila ada orang yang mengisi lembaran kehidupan dengan kejahatan, kejelekan, tak pernah sholat, berbuat kefasikan, kemudian ketika mau meninggal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita katakan berarti dia dalam keadaan husnul khatimah. Jika ada, boleh saja Allah SWT sadarkan dia sebelum dia meninggal, jika ada, ya. Tapi apakah benar-benar realita dan fakta membuktikan demikian? Allah tabaraka ta'ala alam. Biasanya orang-orang yang tak peduli dengan Allah, tak peduli dengan sholat, bagaimana Allah beri dia taufik untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tapi saya katakan kembali, sekiranya ada, boleh jadi Allah SWT mengakhirkan taubatnya sebelum dia meninggal, dia bertobat kepada Allah SWT, sehingga akhirnya Allah beri dia taufik untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dia punya kebaikan-kebaikan lain yang Allah SWT dengannya memberikan dia taufik. Tapi ghalibnya orang berbuat kejelekan sepanjang hayatnya, tak mengerjakan sholat seterusnya, Allah Subhanahu wa taala sulit baginya untuk diberikan taufik, ya, untuk mengucapkan kalimat tersebut. Adapun hukum haji yang dikerjakan berkali-kali boleh, nggak ada masalah. Jika tak ada larangan, ya, dilarang oleh penguasa, pemerintah, boleh tiap tahun seorang melaksanakan ibadah haji. Dan kita mengetahui para sahabat Nabi ada yang haji berkali-kali, demikian juga para tabi'in, ada yang haji sampai 40 kali, 30 kali haji, tak ada masalah. Memang dibolehkan, ya, tapi tidaklah dikerjakan di masanya. Bagaimana diperbuat Nabi SAW, ya, pada bulan-bulan haji, kemudian mengikuti semua acara ritual haji, ya, maka haji tak bisa diulang-ulang dalam 1 tahun, setahun minimal sekali, ya. Adapun umroh bisa diulang-ulang, setahun boleh berkali-kali kapan kita datang ke sana. Dan yang paling sahih, yang berajih adalah umroh itu hanya boleh dilakukan sekali dalam 1 safar. Ketika dia ingin kembali umroh, maka lebih baik baginya adalah menunggu kapan dia kembali musafir ke sana untuk umroh kembali, bukan ketika sampai di sana kemudian dia keluar dari kota Makkah umrah berkali-kali, karena tidak diketahui dari Nabi SAW dan para sahabat ada yang melakukan hal demikian, ya. Al-Imam Muqayyim menyebutkan bahwasanya untuk umrah itu harus ada sekali safar dari luar masuk ke dalam kota Makkah, bukan dari Makkah keluar kemudian masuk kembali. Tapi ini perkara khilaf, dan apa yang kita sebutkan itu yang rajih menurut kita. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Baik, jazakumullah atas pertanyaan dari Ibu di Sydney. Mudah-mudahan bisa mendapat penjelasan dari apa yang ditanyakan. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap kita? Apakah boleh mengangkat tangan di waktu doa khutbah Jumat? Dan apakah hukum mewarnai rambut? Karena ada yang boleh, ada juga yang tidak. Tentang warna rambut, warna pink dan hitam. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Adapun mengenai mewarnai rambut, dalam Islam disunnahkan, hukumnya disunnahkan bagi orang-orang yang rambutnya telah memutih untuk mewarnai rambutnya.
dengan hinna atau bahasa Indonesia hinai, ya, sehingga berubahlah warnanya dari putih menjadi coklat atau kuning kecoklatan. Ini bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Ini perbuat Nabi, ini perbuat para sahabat. Adapun mewarnai rambut ketika rambut belum memutih, ya, maka hal ini adalah perkara yang sebenarnya kembali kepada uruf adat istiadat. Ya, Allah tabaraka ta'ala alam. Yang jelas ketika rambut memutih diwarnai dengan warna, ya, selain daripada jika diwarnai dengan warna hitam tak boleh, karena Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka menjauhi warna hitam. Jannibus sawad, janganlah mewarnai rambut dengan warna hitam ketika telah memutih, ya, kecuali dalam kondisi berperang. Dibolehkan oleh para ulama ketika mau berperang orang-orang yang rambutnya telah memutih untuk dicat dengan warna hitam, untuk menunjukkan kepada musuh bahwasanya mereka, ya, bukanlah orang-orang yang lemah, orang-orang yang telah tua. Adapun mencat rambut dengan berbagai macam warna, maka kembalikan kepada adat atau uruf. Dan dalam Islam kita dilarang menyelisih uruf. Kita perhatikan dalam Al-Quran Al-Karim banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menyesuaikan diri dengan uruf. Kata Allah tabaraka ta'ala, wa'mur bil urfi, perintahkanlah manusia mengerjakan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang telah lazim dikerjakan oleh manusia, dilakukan oleh manusia. Andai kata orang menganggap perbuatan ini menyelisih uruf, dan memang aneh ketika orang rambutnya belang-belang, subhanallah, dan itu bukan ciri-ciri orang-orang yang saleh, ciri-ciri para ulama, ciri-ciri orang-orang yang tulabul ilmi, para penimba ilmu, maka kita katakan tak boleh hal ini. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah menyelisih kebiasaan manusia, menyelisih uruf manusia, ya, dan dia akan tampil aneh di tengah manusia. Semua orang rambutnya hitam, dia rambutnya belang-belang. Ya, dalam Islam seorang saja, jangankan rambut, memakai pakaian yang aneh pun dilarang. Ya, sehingga membuat orang, yakni mengenalnya, terkenal dengannya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa libasa syuhratin albasahu Allahu libasa dhulli yaumil qiyamah." Atau kama qala. Barang siapa yang bertujuan memakai pakaian agar dia tenar, dibuatnya pakaiannya aneh, maka Allah berikan baginya pakaian kehinaan di hari kiamat. Dan sungguh yang kita ketahui, orang-orang yang mengecat rambutnya belang-belang adalah orang tak percaya diri, ingin dikenal, ingin terkenal, kemudian meniru atau mengikuti gaya orang-orang fasik. Yang mereka ikuti adalah gaya orang-orang yang fasik, para penyanyi, bintang-bintang, dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak layak bagi seorang penimba ilmu, bagi seorang muslim, ya, melakukan hal-hal semacam ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, apakah termasuk bentuk ketaatan kepada pemimpin ketika seseorang menasihati pemimpin di muka umum seperti di media sosial dengan membuka aib-aib pemerintah? Bagaimana seharusnya menasihati pemimpin, Ustaz? Ini dua pertanyaannya, saya lupa apa tadi yang kedua tadi sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya. Doa khutbah Jumat. Ya, doa khutbah Jumat. Adapun yang datang dari Nabi SAW, Rasulullah ketika berdoa mengangkat tangannya seperti ini, mengisyaratkan ke atas langit. Ya, maka inilah sunnah. Dan tidak kita ketemui adanya riwayat-riwayat yang menjelaskan para sahabat mengangkat tangannya ketika berdoa di hari Jumat. Bahkan ada peningkatan daripada salah seorang sahabat terhadap penguasa kala itu yang mengangkat tangannya ketika berdoa di masa sholat Jumat. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Bagi si makmum, apakah dia mengangkat tangan juga? Makmum juga tidak terdapat keterangan yang sahih daripada Nabi ataupun dari para sahabat yang melakukan hal itu. Oleh karena itu kita katakan tidak mengangkat tangan dalam berdoa. Syukurlah atas penjelasan, Ustaz. Kita ulangi lagi pertanyaan tadi dari hamba Allah berkaitan dengan ketaatan terhadap pemimpin. Apakah termasuk bentuk ketaatan kepada pemimpin ketika seseorang menasihati pemimpin di muka umum seperti di media sosial dengan membuka aib-aib pemerintah? Bagaimanakah seharusnya menasihati pemimpin, Ustaz? Baik. Bukanlah bagian daripada ketaatan menasihati pemimpin, ya, di depan umum. Bahkan itu bagian daripada kemaksiatan yang bertentangan dengan apa-apa yang diajarkan Nabi yang mulia SAW, diterapkan oleh para sahabat. Karena menasihati pemimpin di depan orang banyak,
akan mendatangkan banyak sekali berbagai macam kerusakan. Jangankan pemimpin, kita saja tak ingin dinasihati depan orang banyak. Bahkan Imam kita Imam Syafi'i rahimahullah menganggap yang menasihati seorang depan orang banyak sama dengan menghinakannya. Ada yang kata kita ingin kebaikan atasnya, maka kita bawa dia, berdoaan dengannya, kemudian kita katakan kepada dia dengan cara yang baik dan bijak, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan mempermalukan. Adapun tujuan mempermalukan, dan biasanya nasihat secara umum di depan orang banyak itu mempermalukan, apalagi di media sosial, apalagi entah yang penguasa yang dikritisi tak mengetahui, tak mendengar, dia sibuk share di berbagai macam statusnya, di Facebooknya, Twitternya. Ini adalah perkara di syariat yang dapat mendatangkan kerusakan. Seharusnya aib-aib penguasa disembunyikan, ditutup-tutupi oleh kaum muslimin. Ya, bukanlah makna diamkan, tapi diberitahukan kepadanya secara baik-baik, secara disembunyi-sembunyi. Subhanallah. Kenapa? Andai kata penguasa dibeberkan aibnya, disebutkan celahnya, maka hilanglah ketika itu kehormatan rakyat kepada sang penguasa. Dan hal itu akan membuat rakyat tak percaya kepada penguasa. Dan musibah terbesar adalah ketika penguasa tidak dipercaya rakyat. Ya, disepelekan rakyat, dihinakan rakyat. Dampaknya apa? Tak akan tegak hukum. Mereka tak takut. Mereka tidak percaya. Ketika tak tegak hukum, kacau balau suatu negeri. Wallahi kita melihat negeri kaum muslimin, penguasa yang lemah, sungguh kacau balau hukum. Subhanallah, orang bertindak semena-mena. Ya, kezaliman di mana-mana. Ya, bermunculan para perampok, tukang begal, jalan-jalan terang-terangan di siang hari dan seterusnya. Ini menunjukkan bahaya ketika kekuasaan itu lemah, bahaya ketika aparat lemah. Oleh karena itu, men-share, menyebarkan aib mereka akan membuat semakin jauh sesuatu negeri. Tak ada mendatangkan kebaikan. Andai kata ingin kebaikan, maka hendaklah berdoa-doa dengannya. Ya, bukan seperti yang kita dapati di masa-masa sekarang ini. Cukup ya. Ustaz Mubarak atas jawaban dari Ustaz. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari apa yang tadi telah disampaikan dari Komunitas As-Sampiti, karena keterbatasan waktu kita di pagi hari ini. Jadi kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu di pagi hari ini di sela-sela kesibukan beliau insyaallah ta'ala, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para pemirsa As-Sampiti yang di pagi hari ini telah memberikan layanan pertanyaan interaktif kepada Ustadz, dan kami mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya karena beberapa pertanyaan yang telah Anda layangkan belum sempat kita bacakan. Insyaallah bisa ditanyakan di bulan yang akan datang insyaallah ta'ala. Sebelum kita tutup, ada kata penutup dari Ustadz? Cukup. Baik, kami tutup dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kajian di pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.